Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Ketika mendengar kata orang kudus, sontak banyak dari kita yang berpikir bahwa yang dimaksud dengan orang kudus adalah para santo dan santa yang kita rayakan pada kalender liturgi, ataupun mereka yang telah dikanonisasi gereja. Hal itu memang tidak salah, tetapi kurang lengkap, sebab masih banyak orang-orang yang layak menjadi teladan dalam beriman, namun tidak dikanonisasi oleh gereja. Mereka itu bisa saja buyut kita, orang tua kita, kerabat kita, ataupun kenalan kita yang semasa hidupnya senantiasa menghidupi semangat Injil dan cinta kasih. Mereka inilah yang juga turut kita kenangkan dan kita rayakan pada hari ini. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus, seturut apa yang dikatakan dalam dokumen Lumen Gentium. Artinya, siapapun diri kita saat ini, kita dipanggil Allah untuk hidup dalam kekudusan, seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Entah itu sebagai pastor, suster, dokter, guru, polisi, pengusaha, pegawai, petani, pedagang,
dan lain sebagainya. Inilah yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate tentang menjadi kudus dalam hidup sehari-hari dengan merenungkan sabda bahagia yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop Injil hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sabda bahagia sebab Yesus membukanya dengan kata berbahagialah. Kata ini bukanlah sekadar harapan ataupun seruan biasa saja. Kata tersebut justru mengandung makna yang lebih dalam, yakni keyakinan dan jaminan dari Allah bahwa seseorang akan memperoleh sukacita dan bahagia bila menghidupi 8 keutamaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. 8 keutamaan tersebut adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang artinya mereka yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kedua, mereka yang berduka karena kekejaman dunia, namun akan memperoleh penghiburan dari Allah. Ketiga, mereka yang lemah lembut. Keempat, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab Allah akan memuaskan kerinduan mereka akan kebenaran sejati. Kelima, mereka yang berbelas kasih, sebab mereka akan memperoleh belas kasih yang sama dari Allah. Keenam, mereka yang suci hatinya, sebab mereka akan merasakan kehadiran Allah. Ketujuh, mereka yang membawa damai, bukan permusuhan. Dan kedelapan, mereka yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, selain mengenang dan meneladani cara hidup para kudus dengan merayakan hari raya semua orang kudus ini, kita juga kembali diingatkan tentang panggilan sejati kita sebagai orang Kristiani, yakni menjadi kudus dalam hidup sehari-hari dengan berusaha mengamalkan sabda bahagia yang telah dikatakan oleh Yesus. Semoga lewat perayaan ini kita semakin diteguhkan untuk menjadi orang Kristiani yang sejati, dan kerajaan Allah menjadi semakin nyata di dunia ini. Selamat bermenung dan berjuang. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Cinta, bantulah kami untuk senantiasa mengusahakan kekudusan meskipun sulit, daripada mengutamakan kepuasan diri kami semata. Semoga kami juga mampu mengamalkan sabda bahagiamu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.